Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pembacaan firman kita diambil dari 1 Korintus 15, ayatnya yang ke-17 dan ayatnya yang ke-18. Sekali lagi, 1 Korintus 15, ayat 17 dan ayatnya yang ke-18. 1 Korintus 15 ayat 17 sampai dengan ayat 18. Saya baca aja 3, 2, 1. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Saudara-saudara, kebangkitan Kristus itu merupakan inti daripada iman Kristiani kita. Dan tanpa kebangkitan Kristus, kita tidak akan diselamatkan. Karena pengorbanannya, pencurahan darahnya, itu yang menyelamatkan kita. Kita nggak bicara soal bagaimana, kenapa kok mesti darah, kenapa kok mesti Kristus dan yang lain-lain. Tapi saya mau katakan kebangkitan Kristus adalah pusat iman kita. Dan kebangkitan Kristus itu merupakan karya Allah, rencana penyataan keselamatan Allah, dari Allah kepada kita sekalian yang dimulai dari Natal. Makanya saya tidak heran kalau malam ini kita mengambil tema Christmas without gift. Gimana kalau misalnya nggak ada hadiah dan yang lain, apakah perlu ada hadiah? Bagi saya, Natal itu sendiri merupakan hadiah yang terindah bagi kita. Ya, Natal itu adalah hadiah. Sekarang kita akan kupas apa itu Natal. Kenapa Kristus harus mati, bangkit, dan kita selamat. Dan melalui peristiwa Natal itu merupakan jalan masuk kehadiran Kristus ke tengah-tengah dunia ini. Allah menjadi anak manusia supaya manusia menjadi anak-anak Allah. Nah, ini penting nih, saya ulangi ya. Allah menjadi manusia supaya manusia menjadi anak-anak Allah. Itu konsep dasar kekristenan. Dan oleh karena itu ketika kita bicara soal konsep dasar kekristenan, ya ini penting, kita mesti lihat ke belakang dulu. Manusia itu diciptakan baik adanya. Ya. Kita buka sama-sama Alkitabnya, Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Jadi manusia waktu diciptakan pertama itu baik adanya, sempurna. Kita diciptakan oleh Allah untuk menata layani dunia ini. Bukan memiliki ya, beda ya. Memiliki dengan menata layani. Kalau bahasa Inggrisnya mudah. Kalau memiliki dunia ini berarti owner. Sebagai owner, ownership. Tapi kita, dalam bahasa Inggris mudah. Kita itu dipakai Allah untuk menata layani dunia. Jadi Allah masih tetap sebagai pemilik, kita lah orang-orang yang dipakai ya sebagai penata layan. Kita ini diciptakan baik adanya. Adam Hawa itu baik adanya. Kita buka Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. 3, 2, 1 kita baca ya. Kejadian 1, 26 sampai 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Sekali lagi, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak, atas seluruh bumi dan di atas segala binatang yang melata merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Coba perhatikan baik ya, bahwa manusia itu memiliki kekhususan. Ya, kekhususan. Manusia itu diciptakan sesuai secitra dengan Allah. Ada kasih setia, ada kesucian, ada kekudusan, ada kerja keras, ya, ada kecerdasan, ada hikmat. Diciptakan serupa, segambar dengan Allah. Imitatio Dei, ya, imago Dei. Imago Dei, image, gambar. Berarti imago Dei, imago gambar Dei Tuhan, bahwa kita ini manusia diciptakan sebagai gambar Allah. Gambar Tuhan, awalnya baik semuanya. Ini kan kejadian, awalnya baik. Tiba-tiba iblis datang.
Ya, iblis datang. Saya tanya sekarang, yang bikin jatuh manusia ke dalam dosa ini, yang pertama kali perempuan atau laki? Coba jawab, di unmute nggak apa-apa. Laki atau perempuan? Saudara coba jawab. Yang bawa dosa, manusia ini pertama yang jatuh ke dunia ini yang bawa dosa ini laki atau perempuan? Laki. Laki. Iblis, Pak. Perempuan. Laki, perempuan. Ular, Pak. Ular. Perempuan. Ya luar biasa. Yang bawa itu pertama tentu Ular perempuan. kasih ke perempuan. Perempuan lah. Udah kita nggak usah ini lagi. Cuman biasanya. Saya tanya kan manusia pertama yang bawa dosa ini siapa? Ya perempuan. Ya, tadi dibilang ular. Kadang-kadang orang jawabnya laki. Saya tanya, kenapa kok laki? Iya, ularnya ular laki soalnya. Nah, kan gitu ya. Kadang-kadang orang pintar juga ngejawabnya. Ularnya ular laki. Nah, tapi kita nggak usah berdebat di situ lah. Mau laki, mau perempuan. Ya, tapi yang pertama yang kita tahu adalah perempuan. Perempuan yang bawa pertama. Yang kasih makan pertama, buah itu ke Adam kan siapa? Perempuan. Jadi habis dia makan dia kasih. Biasanya dosa itu kan memang bergetuk tular, ya. Dosa itu bergetuk tular. Udah makan, udah berdosa, biasanya orang berdosa itu langsung mau orang lain juga berdosa. Tuh hati-hatinya tuh. Ya. Nah, ujungnya adalah mereka jatuh. Dalam konsep keyahudian, kehidupan manusia itu terbagi tiga level. Ya, yang pertama Syamaim itu sorga. Level kedua adalah Eretz, tanah, bumi, dan yang ketiga adalah Sheol. Jadi sekali lagi ya saya bilang ya, yang pertama adalah Syamaim, kedua Eretz, yang ketiga adalah Sheol. Itu ketiga tuh bahasa Ibrani itu. Jadi Syamaim itu sorga, langit. Ya, Eretz itu bumi, tanah. Sheol itu neraka. Jadi pertama kali kita diciptakan itu ada di Syamaim. Kan Tuhan dekat, langkahnya aja kedengaran. Syamaim, kita ini di sorga. Nah, kemudian manusia jatuh dalam dosa. Ya. Jatuh dalam dosa, mereka dibuang, diusir. Sakit beranak, kerja keras, berkeringat untuk makan. Iblis terus mau membuat kita tuh binasa. Masuk ke Sheol. Ya, nabi-nabi Tuhan kan sayang kita. Tuhan kirim nabi-nabi mengingatkan kita. Nabi besar dikirimkan, nabi kecil dikirimkan. Nabi besar siapa-siapa aja, saudara-saudara. Yesaya, Yeremia. Ya, Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Daniel. Itu termasuk disebut nabi besar ya. Tapi di Kristen itu bukan seperti saudara kita. Dia bilang nabi besar ya yang sana gitu ya. Nabi besar kalau bagi kita itu adalah nabi-nabi yang kitabnya banyak ya. Yeremia itu banyak, Yesaya sampai 66 kitab ya kan ya, pasalnya banyak, Daniel juga begitu, Yehezkiel juga banyak. Banyak makanya disebut kitab nabi besar. Kalau yang kecil Amos ya, ada 12 ya, apalagi? Amos, Hosea. Hosea, apalagi? Jadi, apa itu Natal? Natal adalah ketika Tuhan, sama-sama bilang, Tuhan Allah bertindak tidak adil untuk dirinya sendiri. Kalau dia adil, kalau Tuhan kita adil, kita semua masuk mana? Neraka. Benar gak? Nah, oleh karena cinta kasih Tuhan yang tiada berkeputusan dan tiada bertepi, karena kita ciptaan Allah, kita berharga di mata Tuhan, kita dikasihi mulia, cinta kasihnya abadi, kasih karunia-Nya dinyatakan dalam diri Kristus. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah rahmat anugerah Allah yang diberikan kepada kita manusia yang sebenarnya tidak layak untuk menerimanya. Ya, dengar baik ya. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah rahmat anugerah Allah yang diberikan kepada kita yang sebenarnya tidak layak untuk menerimanya. Kasih karunia yang terbesar adalah apa?
Kristus Yesus. Dimulainya di mana? Peristiwa Natal. Ya, peristiwa Natal. Dan kemudian kelahiran, karya layan Kristus, kematian, dan ujungnya adalah kebangkitan. Itu yang menyelamatkan. Kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Nggak bisa. Mau melakukan apa? Potong babi segala macam, potong kambing, potong segala macam. Nggak bisa kita. Yang bisa menyelamatkan adalah Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu saya ulang ya, bahwa Tuhan bertindak tidak adil untuk dirinya sendiri. Ujungnya apa? Kristus mati, bangkit. Oleh karena itu 1 Korintus 15 bilang apa? Kita ini kalau nggak ada kebangkitan, maka kita akan binasa. Oleh karena kebangkitan itu kita diselamatkan. Mulainya di mana? Di peristiwa Natal ini. Makanya peristiwa Natal ada peristiwa Advent. Advent itu peristiwa perenungan, peristiwa pertobatan. Pertobatan dalam hal apa? Bahwa dalam keberdosaan kita ada harapan. Bahwa dalam keberdosaan kita ada kasih setia Tuhan. Bahwa dalam keberdosaan kita ada sukacita yang ditawarkan oleh Allah. Karena hospitalitas Allah. Hospitalitas keramah-tamahan Allah ya. Keramah-tamahan Allah. Jadi Natal itu keramah-tamahan Allah. Dia tidak adil terhadap dirinya sendiri. Lalu dia menawarkan keramah-tamahannya. Dan yang terakhir, ada damai sejahtera. Ya, ketika kita bermetanoia, kita berbalik, kita bertobat, Natal kita jadikan sebagai momentum untuk perbaikan diri. Kita tahu bahwa kebaikan Tuhan diulurkan kepada kita sambut, lalu kemudian kita diselamatkan, maka disitulah peristiwa Natal, kebangkitan menjadi satu rencana penyelamatan Allah yang paling sempurna dalam hidup kita, dan Kristus adalah aktor utamanya. Dan lahirnya Kristus ini, Natal, bayi Natal inilah yang kita peringati. Ujungnya apa sih? Ujungnya setelah kita diselamatkan, ujungnya adalah hidup kita harus dipenuhi dengan ungkapan syukur. Jadi kita balik ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Kalau saudara kita, saudara sepupu kita, melakukan hal baik, mendapatkan pahala untuk selamat. Sekali lagi saya ulang ya. Kalau saudara berbuat baik, karena kita terlebih dahulu mendapatkan kebaikan Tuhan. Jadi kita berbuat baik sebagai apa? Ungkapan syukur. Slide-nya tadi mana tuh slide itu? Nggak jalan ya slide-nya ya? Udah nggak apa-apa dah. Kita ungkapan syukur yang paling terbesar diingatkan dalam Matius, dikatakan dalam hukum kasih bahwa kita harus mengasihi Tuhan. Ya, di Lukas juga begitu. Coba kita buka Lukas 10 ayat 27. Bapak Ibu, kita buka Lukas 10 ayat 27.